Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Az-Zahra dari Universitas Mercu Buana dan dari program studi manajemen. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Haji Siti Munawati MPDI yang telah memberikan saya kesempatan untuk saya menampilkan presentasi saya. Saya akan langsung masuk ke presentasinya mengenai model pembinaan akhlak. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Cipinang dan Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta berperan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tidak hanya sebagai tempat penahanan, tetapi juga sebagai pusat pembinaan fisik, mental, dan akhlak warga binaan. Lapas Cipinang memiliki visi memulihkan kehidupan warga binaan agar menjadi pribadi mandiri melalui pembinaan menyeluruh. Sementara itu, Rutan Salemba berfokus menjadi lembaga yang akuntabel dan profesional, menjunjung hukum dan HAM serta mendorong kerjasama lintas pihak. Keduanya bertujuan memulihkan jati diri warga binaan agar siap kembali ke masyarakat dengan perilaku yang positif dan bermanfaat. Yang selanjutnya ada model pembinaan akhlak di lapas dan rutan. Pembinaan akhlak di lapas Cipinang dan Rutan Salemba berlandaskan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dengan tujuan membentuk pribadi muslim yang berakhlak mulia. Pendidikan Islam di dalamnya mencangkup pembinaan moral, keterampilan hidup, serta tanggung jawab duniawi dan ukhrawi. Program ini dirancang untuk menciptakan ketertiban, menegakkan norma, dan mempersiapkan warga binaan kembali ke masyarakat secara positif. Yang selanjutnya ada program pembelajaran di lapas dan rutan. Program pembelajaran di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Cipinang dan Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat difokuskan pada pembinaan kepribadian melalui kegiatan rohani Islam yang dilakukan secara rutin di Masjid Baitur Rahman, Lapas Cipinang, dan Masjid At-Taubah, Rutan Salemba. Kegiatan ini bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti Kementerian Agama RI, Yayasan Al-Azhar Jakarta, Kodi Jakarta, PPDMI, Masjid Istiqlal, dan tim IS. Selanjutnya ada program metode dan pendekatan warga binaan akhlak warga tahanan. Programnya tausiah agama meliputi akhlak kepada Allah, Rasulullah, diri sendiri, semua manusia, dan makhluk lain seperti manusia, binatang, dan benda tidak bernyawa. Metodenya itu ceramah, tanya jawab. Pendekatannya itu penanaman nilai. Yang selanjutnya ada pembelajaran akidah akhlak meliputi akhlak kepada Allah dan Rasulullah. Metodenya itu ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Yang selanjutnya ada sirah nabawiyah, akhlak kepada Rasulullah, yaitu metodenya ceramah dan tanya jawab. Yang selanjutnya ada program tafsir Al-Quran meliputi akhlak kepada Allah dan Rasulullah dengan penjabaran yang luas terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan makhluk lain seperti manusia, binatang, dan benda yang tak bernyawa. Metodenya itu pemberian tugas, tanya jawab, diskusi. Yang selanjutnya ada zikir dan doa bersama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metodenya itu pemberian tugas, dan selanjutnya itu pengenalan huruf baca Al-Quran meliputi akhlak kepada diri sendiri dan sesama manusia. Metodenya itu pemberian tugas. Selanjutnya ada faktor-faktor pendukung program pembinaan akhlak. Yang pertama itu kesadaran warga binaan untuk memperdalam ilmu agama. Yang kedua itu motivasi belajar membaca Al-Quran dan sholat dengan benar. Yang ketiga itu kerjasama pengajar, penyuluh, dan petugas dalam pelaksanaan program. Yang keempat itu dukungan penyuluh dari luar lembaga seperti Kemenak dan lembaga keagamaan lainnya. Yang kelima itu ada metode ceramah yang disampaikan oleh penyuluh agama. Yang keenam itu ada tutor sebaya yang membantu warga belajar membaca Al-Quran dan Iqra.
Yang ketujuh, musola di setiap blok hunian untuk sholat berjamaah dan pengajian malam hari. Yang ke-8, jadwal terstruktur bagi penyuluh agama yang diatur oleh koordinator masjid. Yang ke-9, kondisi masjid yang kondusif, cukup luas dan tidak bising. Yang ke-10, perbedaan usia dan status, sudah menikah atau belum antar warga binaan. Yang ke-11, perbedaan latar belakang pendidikan warga binaan. Yang ke-12, perbedaan kasus pidana dengan mayoritas 80% terlibat narkoba. Yang selanjutnya ada program di Masjid Baitur Rahman. Adanya program atau materi untuk lembaga pemasyarakatan Cipinang kelas 1 Jakarta Timur di Masjid Baitur Rahman adalah yang pertama itu tausiah agama, yang kedua pelajaran akidah akhlak, yang ketiga sirah nabawiyah, yang keempat tafsir Al-Quran, yang kelima itu zikir dan doa bersama, yang keenam pengenalan huruf dan baca Al-Quran. Selanjutnya ada sejarah Islam. Materi sejarah Islam di lapas dan rutan disampaikan sebagai pelajaran yang memberi keteladanan dengan merujuk pada kisah-kisah dalam Al-Quran dan hadis. Tujuannya adalah agar warga binaan memahami perkembangan Islam dari masa ke masa dan menjadikannya pedoman hidup. Metode yang digunakan meliputi ceramah dan tanya jawab dengan pendekatan analisis nilai. Pengajaran juga menyesuaikan tingkat pemahaman warga binaan melalui teknik scanning dan leveling agar materi dapat diterima oleh semua lapisan intelektual. Yang selanjutnya ada manajemen kepemimpinan. Manajemen kepemimpinan di lapas dan rutan bertujuan membina warga binaan agar mampu memimpin diri sendiri dan keluarga dengan meneladani sifat-sifat kenabian Nabi Muhammad. Metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab digunakan dengan pendekatan klarifikasi nilai untuk menumbuhkan kesadaran diri, motivasi, dan tanggung jawab moral. Kesadaran terhadap nilai diri menjadi dasar penting dalam membentuk jiwa kepemimpinan yang bermanfaat bagi kehidupan. Yang selanjutnya adalah praktikum. Di lapas atau rutan itu memiliki praktikum. Yang pertama itu mengurus jenazah, yang kedua manasik haji, yang ketiga membaca Al-Quran. Metode ceramah, pemberian tugas, demonstrasi, diskusi, dan tanya jawab. Pendekatannya adalah pembelajaran berbuat, khusus di kalangan para warga tahanan yang mengikuti kegiatan pesantren 3 bulan mengenai praktikum mengurus jenazah dari proses pemandian sampai mengenakan kain kafan. Sedangkan untuk kegiatan manasik haji yaitu sebagai pengenalan tata Quran berhaji dan dilakukan di dalam Masjid At-Taubah. Sedangkan membaca Al-Quran dan membaca Iqra, kegiatan ini berlangsung setiap hari baik untuk santri, warga tahanan yang pagi hari maupun sore hari setelah kegiatan sholat asar berjamaah. Yang terakhir adalah kesimpulan. Program-program seperti tausiah, pembelajaran akidah akhlak, tafsir Al-Quran, dan zikir bersama menjadi bagian integral dari pembinaan akhlak. Penekanan pada pendekatan andragogi atau pembelajaran orang dewasa juga menunjukkan kepekaan penulis terhadap karakteristik psikologis dan sosial warga binaan. Strategis pembinaan dirancang agar sesuai dengan kebutuhan, pengalaman, dan konteks kehidupan mereka. Evaluasi pembelajaran pun diarahkan untuk memberikan umpan balik formatif dan sumatif agar program tetap relevan dan efektif. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.